Bleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau update untuk proses lanjutan membuat bahan bonsai tauci di lahan ground. Sudah nampak di belakang saya untuk bahan bonsainya. Penasaran untuk teman-teman, awal saya proses nyampe kondisi saat ini pernah saya update di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Kali ini saya mau berbagi setelah di beberapa bulan atau tahun yang lalu saya pernah menambah cabang baru dengan teknik tempel atau biasa disebut bahasa trennya itu sambung susu. Kali ini saya mau melakukan untuk proses menambah cabang baru dengan teknik tempel atau sambung susu pada ruang kosong pada bahan bonsai tauci ini. Oke, apa yang nanti saya mau kerjakan mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Sudah nampak di hadapan saya ya untuk bahan bonsai tauci ini. Mungkin nanti di area seputaran sini untuk saya lakukan tempel atau sambung susu untuk mengisi ruang kosong di area seputaran sini. Kalau untuk bahan ini jelas untuk cabang pertama, kedua, background, terus-terusan cabang-cabang beberapa di atas sudah lengkap. Sedikit saya mau spilkan, di beberapa bulan atau tahun yang lalu saya pernah melakukan teknik tempel atau sambung susu menambah cabang baru. Ada dua bagian di sini ya. Nampak di area seputaran di cabang pertama ya. Ini hasil saya lakukan untuk sambung susu. Pernah saya update untuk teman-teman teknik tempelnya. Ini dulu saya memanfaatkan cabang yang tidak terpakai dari as terusan mahkota ke atas sebelum saya press di sini. Sama yang di background di belakang itu juga hasil tempel atau sambung susu yang di area seputaran sini ya. Ini saya memanfaatkan titik tumbuh tunas baru yang tidak terpakai dari area seputaran di bawah sebelah kiri dari cabang kedua. Untuk jenis bahan bonsai yang lainnya mungkin untuk teknik tempel atau sambung susunya mungkin berbeda-beda ya, mengikuti karakter daripada di bahan tertentu. Kalau yang di cabang pertama dulu saya di awal itu pertama kali melakukan tempel itu gagal. Terus yang kedua saya ulang lagi, alhamdulillah berhasil. Seperti apa? Nanti tip triknya akan saya kupas tuntas untuk teman-teman untuk jenis khususnya tauci. Oke, saya langsung mau mencoba untuk mengerjakan menambah di area seputaran sini ya, untuk nanti lari ke area depan sini ya.
selesai saya melakukan untuk menambah cabang baru dengan teknik tempel atau sambung susu, memanfaatkan cabang atau mata tunas yang tidak terpakai untuk mengisi ruang yang kosong. Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan secara detail saya melakukan untuk teknik tempelnya, dari awal saya proses melukai di batang utama ya. Jadi memang untuk bahan bonsai Tauji ini menurut saya secara individu yang pernah saya praktek dan saya lakukan berhasil di cabang pertama dan di ground. Sebagai contoh di depan tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk di cabang pertama dulu saya pernah pertama kali mencoba itu teknik melukai pada batang utama sama cabang yang saya mau tempel itu saya preskan, jadi span ya, itu tidak berhasil, mati. Bahkan saya praktek 2 kali pada cabang pertama ini. Saya bikin span, jadi luka pada batang utama sama besar batangnya hampir seimbang, jadi masuknya ke batang utama itu span banget ya, rapet. Nah, itu gagal 2 kali. Dan kemudian saya lukai yang berhasil ini, saya lukai agak sedikit lebar, jadi sama batang yang saya mau tempel itu sedikit longgar, itu malah berhasil. Nah, mungkin untuk jenis Vicus lain lagi ya. Kalau Vicus dulu saya pernah mencoba itu rapet, luka batang sama besar batang yang saya mau tempel itu rapet, itu berhasil. Mungkin untuk sancang juga sangat rawan sekali. Sancang itu bisa disambung susu tempel, tapi setelah tempel sering sekali lepas. Nah, itu memang teknik-tekniknya mungkin perlu kita pelajari secara individu ya, secara detail. Untuk waru juga saya pernah berhasil waru, tapi memang kalau waru prosesnya lumayan lama, lebih cepatan yang Tauji ini daripada waru untuk lakukan tempel atau sambung susu. Nah, sama di sini untuk di terusan ke atas yang di area di sini ya, nampak terlihat ya, saya lakukan tempel ini. Tadi saya lukai sedikit lebar memanjang ke bawah, jadi sama cabangnya lebih lebar, jadi ini longgar banget ya. Jadi secara logika mungkin tidak dipaksakan untuk langsung menempel. Jadi untuk di batang utama itu pengupasan kulitnya nyampe ke batang utama lebar, lebih lebar dari batang yang dimau tempel. Jadi nanti ini longgar ya, cuman ini memang saya sedikit kawat saya naikkan ya untuk pengaman saja, antisipasi. Jadi secara logika ini nanti berkembangnya tidak terganggu sama kerapatan pada saat kita menempel ke batang utama, longgar. Jadi ini nanti berkembangnya masih normal. Kemudian pada batang utama yang kita lukai, kambiumnya jalan, jadi menyatunya tidak langsung sekaligus saat ini kita pas lakukan tempel. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya untuk teknik tempel pada bahan bonsai Tauji yang jenis Tauji. Mungkin untuk bahan bonsai yang lain teman-teman bisa coba. Dan di sini di beberapa bulan yang lalu saya lakukan pengepresan, tapi tidak saya langsung lakukan press di cabang pertama. Nah, ini belum ada tanda-tanda titik tumbuh tunas. Nah, nanti saya mau treatment seperti halnya pada astrusan mahkota yang dulu pernah saya press juga dengan teknik sama seperti ini. Saya kupas dulu. Nah, ini saya mau lakukan treatment karena ini di atasnya masih los tersubur di atas. Mungkin asupan nutrisi fokus ke atas ya. Nanti akan saya pangkas posisi yang losnya di atas. Tetap saya mau sisakan beberapa titik tumbuh tunas yang ada di bawah, biar mengangkat nanti di mana saya mau menumbuhkan beberapa mata tunas di area seputaran di cabang pertama. Dan untuk di background mungkin sebentar lagi ya, mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan, lihat pertumbuhannya nanti seperti apa. Di cabang
kedua juga mungkin kalau ke depan tidak ada mata tunas yang kita inginkan, mungkin bisa dilakukan untuk sambung ngesisip. Beleng. Untuk menambah cabang baru dengan teknik tempel atau sambung susu, mungkin teman-teman punya teknik yang berbeda-beda ya. Dan untuk jenis bahan bonsai yang lain pun mungkin tekniknya juga berbeda-beda juga. Jadi untuk teman-teman saya sarankan mungkin apa yang saya sampaikan ini tadi berbeda juga dengan teknik teman-teman. Jadi untuk jenis-jenis yang lain mungkin teman-teman bisa praktek, karena kita tanpa praktek kita tidak akan tahu ya letak kesalahan kita nanti di mana untuk berhasil atau tidaknya. Apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, dan mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena kita di sini tetap sama-sama belajar. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi untuk seputar teknik menambah cabang baru dengan teknik tempel ataupun sambung susu. Insya Allah ke depan untuk bahan ini kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.